Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang Allah karuniakan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk duduk di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, guna meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia, yang mudah-mudahan nantinya bisa berbuah dengan keimanan, ketakwaan, dan amal saleh. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membahas kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq. Kitab tentang tazkiyatun nufus, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid. Terakhir sudah kita bahas tentang Da'ul Ujub, penyakit ujub. Apa itu ujub? Kemudian apa saja yang menyebabkan orang tersebut terkena penyakit ujub? Apa saja obat dari penyakit ujub? Sudah kita bahas ya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas penyakit hati yang lain, kakaknya ujub ini, ikhwan. Yaitu al-kibr. Da'ul kibri. Penyakit al-kibr, kesombongan. Penyakit kesombongan. Satu jenis penyakit inilah yang menjadikan iblis laknatullah alaih menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat dan pasti mendapatkan neraka Allah. Satu penyakit ini, ikhwan, al-kibr, kesombongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Perhatikan hadis ini baik-baik nih, ikhwan. Tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan seberat dzarrah. Dzarrah itu partikel terkecil dalam tubuh seseorang lah. Tidak masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari kesombongan. Bayangkan, sekecil. Dalam hatinya ada seperti itu, enggak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik.
Qala rajulun, maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh manusia itu senang akan pakaian yang bagus, begitu juga sendal yang bagus. Para sahabat menyangka itu sebuah kesombongan gitu. Ketika dia pakai baju yang bagus, sendal yang bagus atau sepatu yang bagus. Maka Rasul mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha indah dan menyukai keindahan. Indah, kemudian bagus, belum tentu mahal. Betul ya? Walaupun mahal biasanya sudah pasti apa? Bagus, kan gitu. Tapi sesuatu yang indah yang bagus ini belum tentu kemudian harganya harus mahal dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu. Hasanah. Kebaikan dari baju yang bersih, baju yang bagus, atau sendal yang bagus, sepatu yang bagus. Itu bukan termasuk kesombongan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla maha indah dan benar menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rasul mendefinisikan kesombongan ini apa? Yang namanya al-kibr, kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, ihtiqarun nas. Dia tolak kebenaran dan diremehkan manusia. Iblis melakukan dua hal ini, ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan dua tangannya langsung. Khalaqtu biyadayya, kata Allah dalam surat Sad. Iblis nggak mau, enggan. Menolak, lihat. Yang pertama nih, batarul haq, menolak kebenaran. Hati-hati nih, ikhwan. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah ketika dibacakan Al-Quran, As-Sunnah di hadapannya, dibacakan Al-Haq, kebenaran di hadapannya, disampaikan kebenaran di hadapannya, dia menolaknya dengan akalnya, dia menolaknya dengan hawa nafsunya, dia menolaknya dengan syahwat buruknya. Haram hukumnya, ikhwan. Walaupun mungkin yang menyampaikan status sosialnya di bawah kita. Walaupun mungkin yang menyampaikan umurnya jauh di bawah kita. Tapi ketika yang disebutkan itu dalil, Al-Quran, As-Sunnah, wahyu, kebenaran, maka wajib bagi diri kita untuk menerimanya. Karena kalau tidak, satu dari definisi kesombongan kita mempunyai itu, ikhwan, batarul haq, menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu diantara definisi tawadhu ini dua, kebalikan dari sombong. Tawadhu itu yang pertama ini, selalu menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan. Itu tawadhu. Poin tawadhu pertama. Selalu menerima kebenaran dari siapapun disampaikan itu. Hatta itu anak kecil, hatta itu orang yang status sosialnya di bawahnya, ketika itu kebenaran, al-haq, dalil disampaikan, maka dia pasti selalu menerimanya. Ini tawadhu. Kebalikannya tawadhu ini sombong, menolak kebenaran. Iblis menolak perintah Allah tabaraka wa taala untuk sujud kepada Adam. Bahkan bukan cuma itu. Dia meremehkan Adam, ihtiqarun nas, wa ghamtun nas. Dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dirinya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik daripada dirinya. Lihat. Kemarin sudah kita bahas, ujub itu apa? Membanggakan dirinya, betul ya? Membanggakan kelebihannya, membanggakan amalannya, membanggakan dirinya, ujub. Sombong plus ditambah meremehkan orang lain. Maka saya katakan ini kakaknya ujub nih. Orang yang selalu melakukan ujub, sangat-sangat terbuka lebar orang itu akan melakukan kesombongan, al-kibr. Hati-hati nih, kawan. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di antara kalimat yang paling berbahaya yang diucapkan manusia kata-kata saya. Saya. Qarun. Allah Azza wa Jalla benamkan ke dalam bumi, yatajaljal ila yaumil qiyamah. Terus menggulung sampai hari kiamat karena mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan ini semuanya karena kehebatan saya. Lihat saya.
Iblis menjadi makhluk terlaknat. Kenapa? Mengatakan kata-kata saya. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dirinya. Fir'aun menjadi makhluk terlaknat pula. Kenapa? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang maha tinggi. Ana malikum Misr. Saya raja di Mesir. Saya. Kata-kata saya ini luar biasa bahayanya, ikhwan. Saya punya harta. Saya punya jabatan. Saya punya tentara. Saya punya ini. Saya. Padahal subhanallah. Seorang makhluk yang dhaif, yang lemah. Yang ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dirinya gak bisa mengangkat tangannya, gak akan pernah dia bisa angkat tangannya itu, ikhwan. Sehebat apapun makhluk itu, ikhwan. Namrud yang menyiksa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Azza wa Jalla berikan ihanah, kehinaan ketika di dunia sebelum di akhirat. Meninggal, mati karena satu hewan yang mungkin hina, lalat. Lalat itu masuk ke hidungnya, gak bisa dia tepak sama sekali. Masuk ke hidungnya, sampai menembus ke otaknya. Setiap lalat itu bergerak, sakit luar biasa kepalanya. Namrud menyuruh pengawalnya untuk memukul-mukul kepalanya. Begitu juga dia memukul-mukul kepalanya. Allah gak jadikan mati langsung, tidak. Terus seperti itu. Sampai kemudian Allah jadikan mati seperti itu. Karena satu lalat. Apa yang mau kita sombongkan ya kawan? Apa yang mau kita banggakan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah? Merendahlah, tawadhu'lah. Terimalah kebenaran dari siapapun yang kita sampaikan, dari siapapun yang menyampaikan kepada kita. Dan jangan pernah meremehkan manusia. Jangan pernah meremehkan manusia sama sekali. Dan itu nikmat tawadhu'. Selalu menerima kebenaran dan tidak pernah meremehkan siapapun dalam hidupnya. Itu tawadhu'. Karena kesombongan sebalikan dari tawadhu' ini. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menganggap dirinya besar di hadapan manusia yang lain. Bahkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti yang dilakukan Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesombongan ya kawan. Da'ul kibr. Ini penyakit hati yang luar biasa. Penyakit hati yang luar biasa berbahayanya. Bayangkan. Iblis satu dosa ini bayangkan menjadi makhluk terlaknat. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Berapa banyak ternyata kita melihat orang yang mungkin melakukan maksiat. Ini paling sering nih. Kita melihat orang melakukan kemaksiatan, maasi. Ahlul maksiat yang dekat-dekat sana. Ihtiqarun nas bukan itu? Meremehkan manusia bukan itu? Perhatikan ikhwan. Hati-hati subhanallah. Sebiji zarrah dalam hati kita ada kesombongan, hati-hati itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini diperingatkan luar biasa oleh para ulama tentang masalah ini. Jangan pernah dalam hati kita ada setitik, setetes, sezarrah dalam hati kita kesombongan ini. Karena jangan-jangan subhanallah ketika kita punya satu dosa ini dan meninggal akan dosa tersebut, na'udzubillah, Allah Azza wa Jalla bisa masukkan kita dalam neraka nantinya dari dosa tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai, faman naza'ani ridai qasamtuhu. Al-kibriya, kesombongan itu kata Allah Azza wa Jalla ridai. Ridai itu bisa diartikan selendang ataupun jubah lah. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu kata Allah adalah selendangku. Faman naza'ani ridai qasamtuhu. Barang siapa yang memakai selendangku tersebut, menyaingiku pada selendangku tersebut, yaitu bersikap sombong, maka niscaya aku akan membinasakannya kata Allah Azza wa Jalla. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib disebutkan al-izzu izari. Kemuliaan adalah sarungku kata Allah. Wal kibriya uridai, dan kesombongan adalah selendangku. Kesombongan, keangkuhan adalah selendangku kata Allah. Faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Barang siapa yang menandingiku dalam salah satu dari keduanya, maka aku akan mengazabnya pasti. Merasa mulia di hadapan manusia, merasa angkuh di hadapan manusia, merasa sombong di hadapan manusia, 'adzabtuhu kata Allah, aku pasti akan mengazabnya.
Dan itu yang dilakukan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, makhluk yang Allah yang kita sebutkan tadi. Iblis, Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman. Orang-orang yang luar biasa. Menganggap dirinya besar, meremehkan manusia. Menganggap dirinya mulia, manusia hina. Allahu Akbar. Kita abdullah ya ikhwan. Kita ibadullah. Hambanya Allah, budaknya Allah. Kewajiban bagi diri kita untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kewajiban bagi diri kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin. Karena kita nggak mungkin bisa apa-apa tanpa bantuan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ya ikhwan. Dalam riwayat lain disebutkan al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu jahannam. Barang siapa yang menyaingiku dalam salah satu dari keduanya, maka aku niscaya akan campakkan mereka dalam neraka jahannam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Subhanallah. Ini kesombongan ikhwan, al-kibr. Maka saya katakan ikhwan, jangan pernah dalam diri kita punya dua penyakit ini. Menolak kebenaran, kita tahu itu kebenaran tapi kita tolak. Dan meremehkan manusia, meremehkan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan pernah dua penyakit ini dalam diri kita. Itu maksudnya kesombongan. Karena kesombongannya dua hal nih. Menolak kebenaran yang sampai kepada kita ini kebenaran kita tolak. Maka orang itu berada di tepi jurang kebinasaan kata para ulama. Ketika tambah lagi dia meremehkan manusia. Lengkap sudah penderitaan tentang masalah penyakit sombong. Na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah orang yang tawadhu'. Orang yang selalu menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan. Jadilah orang yang tawadhu'. Orang yang selalu melihat dirinya serba kekurangan. Dan tidak pernah meremehkan manusia sama sekali. Al-Imam Hasan al-Basri ketika bertanya kepada murid-muridnya. Atadruna mat tawadhu'? Tahukah kalian apa itu tawadhu'? Murid-murid mengatakan, wallahu a'lam. Kami tidak tahu, lihat di antara adab. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan at-tawadhu' an takhruja min manzilik fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadla. Tidaklah engkau keluar dari rumahmu dan engkau bertemu dengan seorang muslim kecuali dirimu mengatakan muslim ini lebih baik daripada saya. Muslim ini punya lebih keutamaan daripada saya. Itu tawadhu', bayangkan. Gampang susah? Nah, karena manusia biasanya apa? Mau lebih menampilkan sesuatu yang ada pada dirinya. Kita ketemu seorang muslim nih, ikhwan, keluar dari rumah, dia lebih baik dari saya. Dia lebih baik dari saya. Dia punya lebih keutamaan dari saya. Keutamaan dia lebih banyak dari saya. Allahu Akbar. Tawadhu'. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu' karena Allah, lillah, ikhlas dia tawadhu karena Allah. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dirinya. Allah yang angkat, bayangkan ikhwan. Kalau Allah yang angkat, siapa yang bisa menjatuhkan? Tawadhu. Nah kita lihat bersama orang-orang yang sombong ini, penyakit satu ini akan melahirkan berbagai macam keburukan luar biasa, subhanallah. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ta'allama al-ilma, barang siapa yang menuntut ilmu. Nah, kita semua penuntut ilmu nih, kan. Tulabul ilm. Barang siapa yang menuntut ilmunya nih, terutama ilmu agama jelas. Liyubahi bihil ulama, agar membangga-banggakan dirinya di hadapan para ulama. Wa yujari bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh. Wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau agar manusia tertuju kepada dirinya. Agar pandangan manusia tertuju kepada dirinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adkhalahu Allahu jahannam. Maka Allah Azza wa Jalla pasti akan masukkan neraka jahannam bagi dirinya. Barang siapa menuntut ilmu syar'i, ilmu agama dia cari, bagus Masya Allah. Tapi niatnya buruk. Niatnya bukan lillah, niatnya bukan ikhlas karena Allah dia menuntut ilmu agama. Niatnya bukan untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Ternyata niatnya untuk membangga-banggakan diri di hadapan para ulama.
Niatnya untuk mendebat aja kerjaannya. Terutama mendebat orang-orang jahil. Atau niatnya untuk agar manusia pandangannya tertuju kepada dirinya. Nih lihat nih. Entah itu riya, entah itu sum'ah, entah itu ujub. Adkhalahu Allah jahannam. Allah Azza wa Jalla pasti akan masukkan dirinya dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah Azza wa Jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumil qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu agama yang seharusnya dia niatkan ikhlas untuk mencari wajah Allah, tapi ternyata dia niatkan hanya untuk mencari duniawi semata. Hati-hati nih ikhwan. Kita nuntut ilmu bukan untuk mencari duniawi, tidak. Kita nuntut ilmu tidak lain tidak bukan untuk menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita dakwahkan minimal kepada keluarga kita. Bukan untuk kemudian show di depan orang lain. Bukan untuk mendapatkan duniawi, harta, jabatan. Tidak sama sekali. Karena ada orang-orang mencari kehormatan dari sini nih ikhwan. Ingin dielu-elukan manusia, ingin dihormati manusia, ingin dimuliakan manusia dari jalan dari ilmu agama. Ini lebih parah ya ikhwan daripada orang yang mencari kemuliaan dari kekuasaan. Itu bahaya. Dia mencari kemuliaan dari kekuasaan. Kekuasaan itu akan menjadi penghinaan nanti di hari kiamat. Tapi kalau orang mencari kemuliaan, orang mencari syaraf, kemuliaan manusia dengan apa? Dengan ilmu agama ini, dengan amal soleh ini jauh lebih parah kata para ulama. Karena jelas ini termasuk kesyirikan kata para ulama. Na'udzubillah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, yang seharusnya dia niatkan untuk mencari wajah Allah, tapi dia niatkan untuk mencari sedikit dari duniawi tersebut, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Enggak akan pernah mencium bau surga orang ini nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Ini pentingnya kita selalu mentazkiyah ikhwan. Ini pentingnya kita selalu menyucikan hati ini. Karena itu para ulama mengatakan ketika orang belajar ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu-ilmu yang bisa menunjang seseorang untuk memahami ilmu agama. Bahasa Arab, nahwu, sharaf, mustalah, usul fikih dan lain sebagainya. Dia mempelajari ilmu alat. Tapi di lain pihak dia tidak mempelajari tazkiyah. Dia tidak mempelajari bagaimana menyucikan, membersihkan hatinya. Hati-hati. Biasanya syaitan memasukkan ke dalam hatinya kesombongan ketika dia punya ilmu alat. Tapi ternyata hatinya jauh dari tazkiyatun nafs. Ternyata dirinya lupa untuk menyucikan, membersihkan hatinya. Ini bahaya luar biasa. Ketika melihat orang lain yang tidak memiliki ilmu dari apa yang dia miliki, dia mulai timbul kesombongan, mulai timbul ujub, mulai kemudian timbul meremehkan manusia. Ini pentingnya adab akhlak ya ikhwan. Ini pentingnya tazkiyatun nufus. Orang-orang yang menganggap remeh tentang masalah adab akhlak, orang-orang yang anggap remeh tentang masalah tazkiyatun nufus, pada hakikatnya dia menganggap remeh tentang ilmu agama berarti subhanallah. Karena jelas ini merupakan di antara salah satu bentuk ilmu agama subhanallah. Bahkan di antara ciri ilmu seseorang itu bermanfaat akan tercermin pada adab dan akhlaknya. Di antara ciri ilmu seseorang itu bermanfaat, hatinya itu pasti akan baik ketika dinuntut ilmu agama, menjadi qalbun salim. Hatinya itu akan punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan sebaliknya. Tambah berani melanggar larangan Allah, tambah ujub kepada manusia, tambah sombong di hadapan manusia. Ini di antara ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Karena itu ikhwani fiddin, azakumullah, berusahalah selalu untuk menjadikan diri kita tawadhu di hadapan manusia, begitu juga di hadapan dalil. Berusahalah selalu untuk menjauhkan penyakit kesombongan ini. Karena tidak lain tidak bukan yang Allah lihat pada diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah sama sekali tidak melihat harta di antara kalian. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak melihat jabatan di antara kalian. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak melihat dari syaraf, kemuliaan nasab mungkin di antara kalian. Allah enggak lihat itu semua ikhwan.
innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum fi riwayah wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah melihat dari bentuk rupa kalian, fisik kalian, harta kalian. Allah tidak lihat itu semua, ikhwan. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Lihat, yang pertama apa? Hati. Lihat, tazkiyah. Hati kalian. Kemudian apa? Amal kalian. Orang yang hatinya baik, amalannya pun akan amal saleh tercermin. Dua hal ini nih, ikhwan. Hati dan amal. Karena iman diucapkan dengan hati, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan beberapa hal atau beberapa sebab yang bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan penyakit kesombongan ini. Yang pertama, sebab yang bisa menjadikan orang itu punya penyakit sombong ini. Yang pertama kata para ulama, al-ilmu. Hati-hati ini, subhanallah. Ilmu. Ketika orang punya ilmu, entah itu ilmu agama atau ilmu selain agama, umum. Kalau ilmunya tersebut tidak dia barengi dengan membersihkan hati, dengan mempelajari adab dan akhlak, maka hati-hati ilmu tersebut bisa madaratkan dirinya, ikhwan. Kalau ilmu tersebut dia tidak amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, hati-hati ilmu tersebut akan madaratkan dirinya tuh. Karena berapa banyak orang yang punya ilmu, tapi ilmunya sama sekali nggak bermanfaat bagi dirinya. Ilmunya tidak melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmunya tidak melahirkan akhlakul karimah. Ilmunya tidak melahirkan ketawaduan di tengah manusia. Ilmunya tidak melahirkan kasih sayang di antara manusia. Ilmunya tidak melahirkan dirinya mencintai negeri akhirat. Dan yang lain. Maka coba lihat diri kita masing-masing. Wah, apakah ketika tambah kita menuntut ilmu, tambah lamanya waktu kita menuntut ilmu ini, tambah menjadikan diri kita merunduk, tawadu atau sebaliknya meninggi. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala diberikan nasihat oleh ibunya. Ya Sufyan, wahai Sufyan, apabila engkau menulis 10 kalimat dalam kitabmu. Lihat, ini ibu yang salihah, ikhwan. Berapa banyak ternyata ulama-ulama ini lahir dari ibunda-ibunda yang salihah. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wahai Sufyan, apabila engkau menulis 10 kalimat dalam kitabmu, maka lihat apakah imanmu bertambah atau tidak. Allahu Akbar. 10 kalimat, bayangkan. Engkau menulis 10 kalimat dalam kitabmu, dalam tulisanmu, lihat coba imanmu. Imanmu bertambah atau tidak? Apakah rasa takutmu bertambah kepada Allah atau tidak? Atau sebaliknya? Karena ada orang subhanallahil azim, semakin dia berilmu, semakin berani melanggar larangan Allah. Semakin dia berilmu, semakin meremehkan kemaksiatan. Gampang, tinggal taubat. La haula wala quwata illa billah. Semakin dia berilmu, semakin menjadikan dirinya banyak uzur. Oh, saya kan begini uzur, saya kan begini uzur, saya kan begini uzur. Ini salah besar ini, subhanallah. Ilmu yang bermanfaat tidak lain tidak bukan adalah ilmu-ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, melahirkan tawadhu, melahirkan kasih sayang di tengah manusia, melahirkan akhlakul karimah, melahirkan tambah cinta kepada negeri akhirat, mengecilkan dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan seseorang tambah berilmu malah tambah meninggi seperti balon. Tidak. Ilmu padi itu benar, itu ilmu padi. Semakin berisi semakin apa? Merunduk. Yang kedua, sebab kedua yang menjadikan orang tersebut biasanya mempunyai sifat sombong ini, penyakit sombong ini, karena nasab. Fakhr fil ansab, berbangga dengan nasabnya. Saya keturunan darah biru, darah hijau, darah oranye, darah apa dah, subhanallah. Darah merah jenderal. Saya keturunan sunan, saya keturunan nabi, saya keturunan
keturunan siapapun. Rasul mengatakan apa? Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lamban amalnya, nasabnya tidak akan pernah bisa mengejarnya. Karena yang Allah lihat bukan nasab seseorang. Yang Allah lihat iman dan amal soleh seseorang. Barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya setinggi apapun tidak akan pernah bisa mengejarnya. Rasul SAW mengatakan kepada Fatimah, darah dagingnya langsung loh, bayangkan. Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah, salini minal mali. Minta kepada aku harta, wahai Fatimah. Karena aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah nanti di hari kiamat. Fatimah, darah dagingnya langsung. Bagaimana selain Fatimah? Nasab tertinggi Nabi SAW, betul kita tahu bersama, subhanallah. Quraisy, termulia. Fatimah dikatakan Nabi SAW minta kepadaku harta, wahai Fatimah. Karena aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Karena nasab ini sangat-sangat luar biasa ini kan. Banyak orang-orang terhalang mendapatkan hidayah Allah di antara tabirnya ini nih. Berbangga dengan nasabnya. Berbangga dengan nasabnya, subhanallahil azim. Apa yang dibanggakan dengan nasabnya tersebut? Nasabnya tidak akan pernah bisa menyelamatkannya di negeri akhirat nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan. Kalau dirinya tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman, beramal saleh. Yang ketiga, al-kibru bil mal, harta. Hartanya, subhanallah. Ternyata banyak orang-orang yang mempunyai penyakit sombong ini karena apa? Karena harta. Makanya hati-hati, ikhwan. Ketika kita berdoa kepada Allah biasanya supaya Allah jadikan di kita rezeki yang banyak, betul ya? Pertanyaan besarnya adalah, yakinkah kita ketika kita memiliki harta yang banyak, harta tersebut akan memberikan manfaat bagi diri kita dunia akhirat? Yakinkah diri kita ketika kita mempunyai harta yang luar biasa berlimpahnya, diri kita tetap mendekat kepada Rabbul Alamin atau sebaliknya menjauh? Yakinkah kita ketika memiliki harta yang luar biasa banyaknya, kemudian harta tersebut akan memberikan manfaat bagi diri kita dunia dan akhirat? Bukan berarti tidak boleh memperbanyak harta, silahkan. Silahkan. Di antara doa Nabi SAW kepada Anas bin Malik apa? Allahumma akthir maluhu wa waladuhu. Ujungnya, wa barik lahu fima a'taitahu. Ini penting nih, kawan. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anaknya, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepada dirinya. Berkahilah, intinya di sini nih, kawan. Kita boleh minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah ke aku banyak harta dan juga banyak anak, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepada diriku. Ini ujung yang penting nih, kawan. Berkahilah. Ketika Allah berikan harta yang berkah, anak yang berkah, maka harta dan anak tersebut insya Allah akan menolong kita nanti di hari kiamat. Tapi kalau Allah tidak berikan keberkahan pada harta dan anak kita, sebanyak apapun harta dan anak kita nggak akan pernah bisa menolong kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak nggak bermanfaat. Yaumul qiyamah. Illa, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan satu jenis hati ini, kawan, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Hati yang penuh dengan cahaya hidayah Allah. Hati yang jauh dari syubhat. Hati yang jauh dari syahwat. Hati yang jauh dari keraguan dari agamanya. Hati yang jauh dari kesyirikan. Hati yang condong kepada tauhid dan iman. Hati yang condong kepada ketaatan kepada Allah. Amal saleh, ibadah kepada Rabbul Alamin. Qalbun salim. Perhatikan baik-baik, kawan. Ini penting tentang masalah ini, kawan. Subhanallah. Karena banyak orang lupa tentang masalah tersebut. Berapa banyak orang ketika Allah berikan harta, sombong dirinya. Lihat Qarun. Berapa banyak Allah berikan harta, luar biasa. Zalim, berbuat zalim dengan hartanya tersebut. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla berikan harta dan dia bertakwa dengan hartanya tersebut, jadinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadinya Umar bin Khattab. Jadinya Uthman bin Affan. Jadinya Abdurrahman bin Auf. Menolong Nabi SAW bukan hanya dengan jiwanya, bukan hanya dengan raganya, dengan hartanya pula.
menjadi dai dengan harta. Itu luar biasa penting tuh kan. Menjadi dai dengan harta kita. Bukan hanya dengan lisan dan amal perbuatan kita, tapi dengan harta kita. Kita jadikan harta tersebut dai. Menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu luar biasa, Masya Allah. Tapi tidak semua orang Allah berikan kesuksesan. Tidak semua orang Allah berikan kenikmatan ketika Allah berikan harta. Allah berikan pula kemudian keberkahan pada hartanya. Enggak semua orang. Berapa banyak orang-orang tambah naik, tambah banyak hartanya, tambah mendongak di hadapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini di antara kata para ulama tentang masalah ini. Makanya kalau antum disuruh milih, ikhwan, al-ghaniyyu syakir atau al-faqir as-sabir. Orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Hah? Sama, ana juga milih itu. Kaya bersyukur, miskin sabar. Kaya bersyukur, Pak Ustadz, kayaknya Masya Allah. Kaya bersyukur masuk surga dia. Asyik, Masya Allah. Tadi dari inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang terpenting itu bukan Allah berikan kekayaan atau kemiskinan, tapi apakah Allah berikan ketakwaan bagi seorang hamba itu. Orang yang kaya dan Allah kasih ketakwaan, dia bisa tahu bagaimana bertakwa dengan hartanya. Contohnya tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Orang yang miskin dan dia bertakwa kepada Allah, dia pun bertakwa dalam pandang Allah, dia pun mulia. Contohnya Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang dijamin surga, subhanallah, betul ya? 10 sahabat yang dijamin surga dalam satu hadis, sebagian mereka ada yang kaya, sebagian mereka ada yang miskin, betul ya? Jadi bukan masalah ketika Allah berikan harta kekayaan atau Allah sempitkan, miskinkan. Tapi apakah Allah berikan ketakwaan bagi diri kita? Maka berdoalah kepada Allah, ikhwan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ini ketakwaan, ya Allah. Wa zakkiha, dan sucikanlah, ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik pensuci, ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau adalah pelindung dan juga penolong kami, ya Allah. Subhanallah. Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah hidayah, ketakwaan, kemudian kesucian diri dan juga apa? Kekayaan hati. Al-ghina di situ kata para ulama adalah kekayaan hati. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat betul. Para ulama mengatakan yang keempat di antara sebab seseorang menjadi sombong karena pangkat dan jabatan atau kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia punya pangkat, dia punya jabatan. Ini sangat rentan nih, kawan. Itu sangat apa? Rentan. Itu beberapa hal yang menjadikan orang tersebut mendapatkan apa, penyakit apa? Kesombongan. Kemudian, ini yang paling panjang insya Allah, tentang petaka di balik kesombongan. Nah, keburukan dari kesombongan itu apa saja, kan? Luar biasa banyaknya. Kita mengetahui ini tidak lain tidak bukan agar menjauh dari kesombongan. Ketika kita mengetahui ketika kita sombong bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya Allah, masa ya kita masih berani berbuat al-kibr itu? Petaka dari kesombongan yang pertama, diharamkan dari cinta Allah. Diharamkan mendapatkan cinta Allah, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Diharamkan dari cinta Allah, diharamkan mendapatkan kecintaan Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla membenci orang ini. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 23. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka jaharkan, lahirkan. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Berarti membenci orang-orang yang menyombongkan diri. Allah juga berfirman dalam surah Luqman, surah 31, Luqman ayat ke-18. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kalian palingkan wajah kalian di hadapan manusia dan jangan kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri lagi sombong. Para ulama tafsir mengatakan wala tusair khaddaka linnas, jangan kalian palingkan muka kalian, jangan kalian palingkan rahang mulut kalian ketika disebutkan seseorang di hadapan kalian seakan-akan meremehkan orang tersebut. Jangan kalian palingkan rahang mulut kalian, kata para ulama tafsir, karena orang biasa begitu ya. Si fulan tuh, ini termasuk kesombongan, hati-hati ya, subhanallahil azim. Jangan kalian palingkan rahang mulut kalian, kata para ulama tafsir, ketika disebutkan di hadapan kalian nama seseorang seakan-akan meremehkan orang itu. Ini maksiat tuh. Riya tuh. Gitu ya. Subhanallah, perhatikan ya, wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dalam keadaan marah. Marah bahasa Indonesia ya. Kenapa marah diartikan angkuh? Karena orang biasa kalau marah melakukan apa? Kesombongan ini. Kalau orang marah itu sangat rentan untuk melakukan kesombongan, keangkuhan, subhanallah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, membenci berarti orang-orang yang membanggakan dirinya lagi menyombongkan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Diharamkan untuk mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa taala. Ya Allah ikhwan. Semuanya kita nggak dapat. Semuanya kita boleh tidak mendapatkan harta, jabatan, boleh kita nggak dapat. Tapi kalau kita nggak dapat cinta Allah, apa yang kemudian tersisa dari dunia dan akhirat kita kalau kita nggak dapat cinta dari Allah tabaraka wa taala ikhwan. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan apa? Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Perkara terpentingnya bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya adalah dicintai. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua muslim mengatakan itu insya Allah, kecuali orang-orang munafik. Tapi pertanyaannya, apakah dirinya dicintai oleh Allah atau tidak? Orang yang punya sifat kesombongan, penyakit kesombongan ini nggak akan pernah Allah Azza wa Jalla mencintainya. Allah membenci mereka, bayangkan. Bahkan murka kepada mereka. Nanti kita jelaskan. Ini yang pertama, petaka kesombongan yang pertama. Allah Azza wa Jalla haramkan untuk mendapatkan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kepada dengan cinta Allah inilah kita bisa mendapatkan surga Allah, ikhwan. Maka apakah kita tidak takut ketika kita ingin berbuat kesombongan? Allah Azza wa Jalla bisa haramkan kita mendapatkan cintanya, ya subhanallah. Yang kedua, dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah. Betul ikhwan. Dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla akan memalingkan setiap orang yang sombong dari memahami tanda-tanda kekuasaannya. Dari ilmu yang bermanfaat. Allah palingkan itu ikhwan. Nggak dapat orang yang sombong itu ilmu yang bermanfaat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Dua orang yang tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-mustahi wal mutakabbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Malu. Aduh, saya mau nanya malu. Padahal nggak ngerti. Nanya malu. Mau gini malu deh. Namun untuk ilmu ke masjid malu deh. Nggak akan pernah dapat ilmu bermanfaat kalau ini kan. Malu tidak pada tempatnya kalau ini nih. Kalau malu pada tempatnya bagus, Masya Allah kan gitu. Saya mau melakukan maksiat. Enggak, saya malu sama Allah. Bagus ini. Luar biasa, Masya Allah. Tapi kalau malu nuntut ilmu, ya nggak ketemu di situ, bukan tempatnya. Yang kedua apa? Mutakabbir. Sombong, na'udzubillah. Nggak akan pernah air itu naik ke atas, kecuali air mancur.
Pengaruh ke atas. Air itu pasti mengalir kemana? Ke bawah. Allah berfirman, saya tutup dengan ayat ini, dalam surah Al-A'raf. Masih banyak petaka kesombongan, ikhwan. Tapi hari ini cukup 2 saja. InsyaAllah kita lanjutkan 2 minggu lagi. Al-A'raf surah ke-7 ayat 146. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan, kata Allah, dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa alasan yang benar. Allahu Akbar. Wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, kata Allah, mereka tetap enggak beriman kepadanya. Wa iyyarau sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa mereka kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, bayangkan dia melihat jalan kesesatan, malah mereka menempuhnya. A'udzubillahi min dzalik. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Mendustakan ayat-ayat kami karena sombong kepada Allah tabaraka wa taala. Hati-hati ikhwan. Allah azza wa jalla tidak akan pernah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah palingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala. Sebagian ulama sirah, saya satu mengisah ini. Sebagian ulama sirah mengatakan, mengapa kafir Quraisy ketika sudah menang di perang Uhud tidak masuk ke Madinah? Kan menang di perang Uhud ya, betul ya? Rasulullah SAW terdesak, muka beliau berdarah, gigi beliau pecah, gelang besi masuk ke pipi beliau, para sahabat menjadi tameng beliau, kalah luar biasa di perang Uhud. Dan Madinah kosong kan gitu. Hanya segelintir orang mungkin di dalamnya. Kenapa kafir Quraisy kok nggak masuk? Selesai kalau masukkan. Betul? Sebagian ulama tafsir mengatakan apa? Allah azza wa jalla tutupi itu. Allah azza wa jalla nggak masukkan mereka, nggak fahamkan mereka tentang itu. Padahal dalam diri mereka, dalam tubuh mereka itu ada pembesar-pembesar orang perang, betul ya? Khalid bin Walid pada saat itu belum muslim. Abu Sufyan pada saat itu belum muslim. Pembesar-pembesar orang yang jago-jago luar biasa taktik perang strategi. Ketika masuk ke Madinah selesai mungkin. Rasulullah mungkin nomaden kan gitu ya. Gak punya kota lagi, penting gak punya negara lagi. Lihat dia kan. Allah azza wa jalla palingkan dari tanda-tanda kebesarannya. Allah azza wa jalla palingkan dari ilmu yang bermanfaat. Palingkan dari pemahaman yang benar. Allah azza wa jalla kata para ulama tafsir, sebagian ulama sirah mengatakan Allah azza wa jalla menutupi. Allah tutupi itu supaya mereka benar-benar nggak bisa masuk ke Madinah, nggak terpikir. Allah azza wa jalla menjadikan mereka tidak apa? Tidak terpikir untuk masuk ke Madinah. Padahal kalau mereka masuk ke Madinah ceritanya mungkin beda, subhanallah. Allah tutupi itu, ikhwan. Dari mana itu? Dari kesombongannya, kekufurannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Maka jangan jadikan diri kita termasuk golongan orang-orang yang sombong di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Allah alam bisawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jaga selalu diri kita dari kesombongan, ujub dan penyakit-penyakit hati yang lain. Dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa tawadhu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, sehingga Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.